Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Perkenalkan, nama saya Marta Sukmawijaya dari kelompok 8, Prodi PGSD. Perkenalkan, nama saya Nabila Salima Azahro dari Prodi PGSD. Perkenalkan, nama saya Lolita Aru Permatasari dari Prodi PGSD. Hakikat demokrasi. Makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat. Sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak dapat melanggar kebebasan yang dimiliki orang lain. Prinsip-prinsip demokrasi. Henry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Pilar-pilar demokrasi konstitusional. Ahmad Sanusi dalam memberdayakan masyarakat dalam membangun dan menegakkan demokrasi di Indonesia diperlukan pilar-pilar demokrasi konstitusional. Berdasarkan filsafat, bangsa Pancasila dan Konstitusi Negara RI UUD 1945, yaitu demokrasi berdasarkan 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berarti seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi berdasarkan kecerdasan, yaitu yang berarti mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945, bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohania, kecerdasan akhlakia, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyat memiliki atau memegang kedaulatan dalam batas-batas tertentu. Kedaulatan rakyat dipercayakan pada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR atau DPD, dan DPRD. Demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan aturan atau hukum mempunyai 4 makna penting, yaitu kekuasaan negara RI harus mengandung, memiliki, dan mengembangkan kebenaran hukum. Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum,
bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. 3. Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. 4. Kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara yang memiliki arti demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui kekuasaan negara RI tak terbatas secara hukum. Demokrasi dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Demokrasi dengan hak asasi manusia yang memiliki arti demokrasi menurut UUD 1945 mengakui HAM yang tujuannya bukan saja menghormati hak asasi, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka yang memiliki arti demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki pemberlakuan sistem pengadilan yang merdeka, memberi peluang seluas-luasnya pada semua pihak kepentingan untuk menemukan hukum yang seadil-adilnya. Demokrasi dengan otonomi daerah yang memiliki arti yaitu otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khususnya lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Demokrasi dengan kemakmuran yang memiliki arti demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Demokrasi Pancasila merupakan sebuah paham demokrasi yang dianut oleh Indonesia di masa lalu. Konsep pemahaman demokrasi ini tentu saja berasal dari falsafah hidup negara Indonesia, yakni Pancasila. Semua warga negara menjalani kehidupannya dengan penuh toleransi, budi pekerti, sopan santun, dan keramahan, hingga menciptakan sebuah kepribadian Indonesia yang damai dan sejahtera. Pemahaman tentang demokrasi Pancasila ini tertuang di dalam Undang-Undang 1945. Bentuk pemerintahan demokrasi Pancasila ini berlangsung sehingga kurang lebih tahun, yakni mulai 1945 sampai 1950. Selama 5 tahun, negara ini menjalankan demokrasi berlandaskan Pancasila. Maka pada tahun 1950 sampai 1959, negara ini beralih menggunakan sistem demokrasi parlementer. Setelah itu, negara menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer mulai tahun 1950 sampai 1959, hingga kemudian beralih lagi Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 menandai awal dari konsep demokrasi perpindahan. Namun kemudian setelah adanya kejadian gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI, negara ini beralih lagi sistem pemerintahnya menjadi demokrasi Pancasila. Hak asasi manusia dan pelaksanaannya. Sebagai rakyat Indonesia, selain dilindungi oleh hukum, kita juga memiliki hak asasi manusia atau HAM. Tidak hanya di Indonesia, tapi semua manusia di dunia memiliki HAM. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tidak sedikit pula orang-orang yang melanggar HAM, seperti contoh yang tercatat dalam sejarah. Dalam agresi militer Belanda I, terjadi pembantaian penduduk kampung Rawagede, sekarang Desa Balungsari, Rawamerta, Karawang, Jawa Barat, pada 9 Desember 1945. Ciri-ciri HAM adalah hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Maksudnya adalah HAM adalah milik semua manusia yang lahir, berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, gender, atau perbedaan lainnya, serta tidak dapat dicabut diserahkan pihak lain.